Oke, tanpa basa-basi kita lanjut. Napas aneh itu mengikuti gelombang panas, gelombang demi gelombang bergema di ruang kosong ini. Naga api itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ekspresinya buas tetapi tidak terus tumbuh, hampir seolah-olah ini sudah mencapai batasnya. Meskipun begitu, di bawah panas yang hebat itu, bahkan lantai yang kokoh juga mulai menunjukkan retakan. Sebaliknya tungku api yang tampak jompo dan primitif itu, tampak baik-baik saja. Cahaya api berkobar, terpantul di mata Dewa Binatang, seolah-olah matanya juga terbakar. Suara wanita itu terdengar samar-samar sambil tertawa, berkata, "Apakah kekuatanmu benar-benar kurang atau kau hanya berpura-pura?" Meskipun formasi ini tidak diaktifkan oleh Inferno Mirror, dan telah rusak sekali ketika kau dibangkitkan, tetapi kekuatannya jelas bukan hanya sedikit. Wajah gagah Dewa Binatang tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, "Karena kamu begitu waspada padaku, aku jadi bingung, mengapa kamu harus menyelamatkanku?" Wanita itu mendengus dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, pertama-tama aku melakukannya demi formasi teka-teki yang diwariskan oleh suku dukun kuno, dan yang kedua karena aku menganggap lelaki tua Yun yang berpura-pura itu merusak pemandangan." Dewa Binatang tersenyum, tampak tidak mempermasalahkan kata-kata wanita itu, berkata, "Meskipun Yun Yilan menarik kembali kata-katanya, sejujurnya aku tidak pernah sekalipun mempercayainya. Hari itu jika aku menang di Bukit King Yun, dia pasti tidak akan berani melakukan ini, memukul seseorang saat dia sedang terpuruk. Bukankah itu yang akan dilakukan kebanyakan orang?" Wanita itu berkata, "Sayang sekali dia masih belum tahu, kamu berbeda denganku, tidak bisa dibunuh." Tatapan Dewa Binatang semakin dalam, perlahan mengamati kegelapan di balik api itu. Kobaran api membakar dengan ganas namun tampaknya tidak mencapai tempat itu. "Bagaimana kau tahu, aku tidak bisa dibunuh? Jika aku memberitahumu sekarang, aku bisa dibunuh, apa yang akan kau pikirkan?" Ia menatap ke arah kegelapan, senyum samar tampak di bibirnya, dengan sedikit provokasi, dan juga tampak menggoda, katanya perlahan. Wanita itu tiba-tiba terdiam tak berbicara. Di seluruh gua gunung itu, yang terdengar hanya suara api yang menyala tetapi entah mengapa, dibanding sebelumnya yang tidak ada apa-apa, keheningan itu terasa lebih mati. Dan entah berapa lama, Dewa Binatang tiba-tiba berkata, "Sudah berapa tahun kita saling kenal sampai hari ini?" Setelah sekian lama, wanita itu berkata pelan, "Tidak ingat, waktu itu aku baru saja mencapai tahap kultivasi dan masuk ke sini secara tidak sengaja. Ngomong-ngomong, mengapa kamu memperlakukanku berbeda waktu itu?" Dewa Binatang tersenyum, menundukkan kepalanya perlahan, rasa lelah di wajahnya tampak semakin bertambah. Katanya, "Meskipun aku bukan manusia saat itu, tetapi aku juga tidak tahan dengan kesendirian." Wanita itu terdiam lagi, dia tampak terkejut, setelah waktu yang lama berkata, "Mengapa kamu benar-benar tampak berbeda hari ini? Kamu tidak akan pernah mengatakan kata-kata seperti itu di masa lalu." Bahu Dewa Binatang bergetar sekali, mengeluarkan 2 kali batuk yang kuat, tetapi wajahnya masih tersenyum tipis, hampir di matanya, dia tidak peduli tentang apapun lagi. "Apakah kamu pernah melihat orang yang sekarat, masih tetap sama seperti biasanya?" Wanita itu segera menjawab, "Tapi kamu bukan manusia." Api di tungku itu tiba-tiba membumbung tinggi, bagaikan raungan naga api yang sunyi, lalu perlahan-lahan turun. 8 gambar misterius di sekitarnya juga menjadi gelap, berangsur-angsur hilang dalam kegelapan. Naga api itu perlahan menyatu dengan api, berubah menjadi api biasa, sekelilingnya perlahan menjadi gelap. Hanya tersisa cahaya di sekitar tungku api itu. "Apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri?" Setelah waktu yang lama, wanita itu bertanya dengan lembut. Dewa Binatang tidak menjawab, dan tidak berbicara. Dia tampak semakin lelah, perlahan mengangkat tangannya. Di dalam api, di pergelangan tangan kanannya, kulitnya tampak telah kehilangan kilaunya dan tampak abu-abu keruh. Samar-samar, urat merah gelap tersembunyi di dalam pergelangan tangan. Dewa Binatang memandangi urat nadi itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut menggunakan tangannya untuk mengusap pergelangan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah luka perlahan muncul, lalu perlahan meneteskan darah. Bagaimana mungkin, wanita dalam kegelapan itu tampak terlalu terkejut untuk melanjutkan. Setelah waktu yang lama, dia tampaknya pulih, bertanya dengan kaget, kamu benar-benar menjadi manusia?" Dewa Binatang tidak berbicara,
hanya tersenyum, senyum yang lebar, tak seorang pun tahu, apakah itu senyum pahit atau senyum puas. Tidak heran, aku terus merenung, kau diciptakan dari energi jahat langit dan bumi, kau memang abadi, bagaimana mungkin kau bisa berada di Bukit Qingyun di bawah pedang Zuxian, menerima luka yang begitu parah, jadi kau benar-benar pada suatu saat, berubah menjadi spesies manusia yang selalu kau benci. Wanita itu benar-benar tertawa, tidak tahu apakah karena hal itu terlalu menggelikan atau tidak dapat menahan diri. Tatapan Dewa Binatang menatap darah merah di pergelangan tangannya sendiri, namun matanya mempunyai ekspresi rumit yang tidak dapat dijelaskan, seperti kegembiraan, seperti kesedihan. Aku tidak pernah membenci manusia, ia tersenyum lelah, keberadaanku di dunia ini, dengan kesadaran dan pencerahan, bukankah semuanya karena manusia? Wanita itu tertegun, lalu berkata, apa yang kamu katakan? Sang Dewa Binatang perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah api. Suaranya, di tempat di mana kegelapan dan cahaya berkelap-kelip maju mundur, seakan kembali ke masa lalu yang jauh. Ketika aku pertama kali sadar, yang kulihat adalah dia, saat itu aku belum memiliki tubuh, dalam keadaanku yang kebingungan, gadis itu seakan sedang memperhatikanku. Seiring berjalannya waktu, aku perlahan-lahan mendapatkan wujud, dan akhirnya aku juga tahu bahwa dia adalah seorang manusia, seorang wanita dukun dari suku dukun, namanya Linglong. Tao Ti di sampingnya, menggeram pelan. Dewa Binatang menepuk kepalanya beberapa kali. Tao Ti menjadi tenang. Wanita itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia sepertinya merasakan bahwa segel rahasia kuno tertentu akan segera dibuka. Di mata Dewa Binatang, kelembutan perlahan-lahan sepenuhnya mengambil alih. Matanya juga menatap ke kegelapan yang jauh, jauh di dalam gua. Di sana, mungkin pernah ada roh, mendengarkan dengan tenang. Itu Linglong dengan kekuatan misterius dukunnya, menyerap energi jahat langit dan bumi perbatasan selatan, mengekstrak esensinya, dan menciptakan aku. Sang Dewa Binatang melanjutkan dengan acuh tak acuh, rahasia yang pernah menjadi misteri selama 10.000 tahun, tak seorang pun tahu asal-usulnya. Para pahlawan dari suku dukun itu, mengikuti Linglong dan bertekad untuk memusnahkanku. Jika mereka tahu aku sebenarnya diciptakan secara pribadi oleh tangan wanita terhormat mereka, aku ingin tahu bagaimana perasaan mereka. Ia tertawa, sikap kejam dan membunuh di masa lalu seakan tak pernah ada pada dirinya. Kini yang ada padanya hanyalah kenangan. Aku sudah bertanya berkali-kali pada Linglong, mengapa dia menciptakanku, tetapi dia menolak untuk mengatakannya. Namun akhirnya aku mengerti, sebenarnya itu hanya untuk 2 kata. Wanita itu tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa? Dewa Binatang berkata dengan acuh tak acuh, keabadian. Suara wanita itu terdengar terkejut, keabadian. Dewa Binatang mengangguk, berkata, benar, kau juga menganggapnya konyol, kan? Tapi hari itu, dia melakukannya untuk tujuan itu. Linglong saat itu, pencapaian kekuatan dukunnya telah melampaui para leluhur. Di seluruh dunia, dia hampir tidak memiliki saingan. Di suku dukun, semua orang memujanya seperti dewa. Dia, karena bosan, apa yang dia lakukan, adalah memberi dirinya tujuan lain. Ini tampak hampir mirip dengan para petinju Taoisme dataran tengah tetapi misteri keabadian. Awalnya adalah hukum surga. Meskipun dia adalah gadis yang sangat cerdas tetapi akhirnya dia tidak dapat menguraikannya. Akhirnya suatu hari, dia memikirkan cara yang tidak manusiawi. Jangka hidup manusia, masing-masing dan setiap orang memiliki batas. Meskipun telah mencapai pencerahan, paling lama hanya diperpanjang beberapa ratus tahun. Namun, benda-benda yang tidak manusiawi, biasanya memiliki rentang hidup yang lebih panjang, dan ciptaan langit dan bumi, arus ganas yin dan yang, karena semuanya adalah ciptaan langit dan bumi, abadi dan kekal. Sejak dia memikirkan hal ini, dia mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya. Akhirnya dalam bentuk-bentuk tak bernyawa ini, dia menciptakan aku. Dia benar-benar luar biasa, kata wanita itu lembut. Dewa Binatang tersenyum tipis, berkata, ya, dia benar-benar wanita yang luar biasa. Ketika aku datang ke dunia ini, ketika aku bangun, yang pertama kulihat adalah dia. Kemudian untuk waktu yang tidak diketahui, duniaku hanya dia. Perlahan-lahan, aku mulai terbentuk. Dan karena inti diriku terbentuk dari arus ganas surga dan bumi, dan karena aku memiliki kesadaran, secara alami aku mulai menyerap energi ganas di sekitarnya,
secara bertahap menjadi lebih kuat. Hanya saja, dia malah terlihat gelisah. Tatapan matanya padaku, lama-kelamaan tidak lagi intim. Ketika kekuatanku akhirnya mampu menyamainya, sejak saat itu, dia tidak pernah tersenyum padaku lagi. Saat itu aku bingung, tidak tahu apa alasannya. Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa kekuatanku bertambah begitu cepat. Tapi bagiku, apa arti kekuatan bagiku? Aku hanya ingin bersamanya saja. Kau bisa memberitahunya, maka dia akan tahu, bukan? Wanita itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Sudah kubilang berkali-kali. Sekarang setelah kupikir-pikir, kurasa itu lebih seperti anak kecil yang merengek kepada ibunya, senyum tipis tersungging di bibir Dewa Binatang, tapi menghilang lagi. Tapi, dia tidak pernah mempercayainya. Wanita itu terdiam, tidak berbicara lama, sang Dewa Binatang pun ikut terdiam, seakan tenggelam dalam ingatannya. Api itu masih menyala, bergetar pelan, seolah-olah juga bernapas. Waktu seakan berhenti dalam kegelapan ini, dengarkan dengan penuh perhatian. Masa lalu adalah kenangan yang membeku dalam es, mencair tetes demi tetes, lalu perlahan lenyap. Siapa yang dapat membalikkannya? Apakah itu kamu atau aku, atau apakah kita semua sebenarnya, manusia yang berlari sambil terengah-engah mengikuti waktu, namun akhirnya tetap saja kalah oleh waktu, berangsur-angsur menjadi tua, menghilang dalam bayangan itu. Akhirnya, pada suatu hari, saya tidak ingin terus tinggal di rumah yang hanya ada dia. Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Hari itu, dia tidak kembali setelah beberapa lama. Saya menerobos larangannya, membuka pintu dan keluar. Ada banyak orang. Tetapi semua orang yang melihatku, semuanya berteriak ketakutan, melarikan diri. Entah mengapa, aku mulai panik dan kemudian marah. Akhirnya, aku merasakan ledakan energi ganas keluar dari hatiku. Pada saat ini juga, beberapa prajurit yang mendengar keributan itu dan bergegas, mulai menyerangku. Aku mundur sambil menangkis pukulan. Aku tidak ingin bertarung dengan mereka. Aku sangat menyesalinya. Aku hanya ingin bersama Linglongku. Aku hanya ingin keluar dan melihat-lihat. Aku bicara sekuat tenaga, menjelaskan sekuat tenaga, tapi tak seorang pun mendengarkan. Sampai akhirnya aku secara tidak sengaja membunuh orang pertama. Prajurit muda itu tergantung telentang di tanganku, kepalanya perlahan terkulai, darah merah mengalir keluar dari tubuhnya. Aku tertegun, yang lain juga, lalu mereka menjadi lebih ganas. Dalam teriakan mereka, aku jelas mendengar suara tangisan di kejauhan. Itu pasti keluarga prajurit itu, aku tidak tahu, tetapi ketika aku pertama kali melihat darah, tubuhku sudah mulai berubah. Trans pembunuh itu menggangguku seperti orang gila. Aku tidak ingin membunuh tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Jadi aku menyerang, aku membunuh. Aku telah membunuh banyak orang. Dewa Binatang menundukkan kepalanya, tetapi dia tetap melanjutkan. Aku berdiri di kolam darah. Untuk waktu yang lama, perlahan-lahan pikiranku menjadi jernih. Lalu, aku melihat di kejauhan, di antara banyak orang, Linglong kembali. Dia menatapku tanpa berkedip. Wajahnya sangat pucat. Entah mengapa, aku sangat takut. Aku merasa seolah-olah aku benar-benar salah. Tetapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan salah. Lalu, Linglong menyerang. Dia menyerangku secara pribadi. Aku menolak untuk membalas. Aku berharap untuk menjelaskan kepadanya. Aku ingin memberitahunya. Aku tidak berani keluar lagi. Aku hanya ingin tinggal di rumah itu. Dan sejak saat itu hanya menemaninya dan aku akan benar-benar puas. Kata-kata ini, aku katakan berkali-kali, tetapi, dia tidak mendengarkannya sekalipun. Keahliannya tak tertandingi oleh para prajurit biasa, tubuhku segera dipenuhi lubang. Tetapi, setiap kali luka-luka itu, akan menyerap energi di sekitarnya dan pulih dengan sendirinya, bahkan aku juga bisa merasakan bahwa, setiap kali Linglong memukulku, kekuatanku malah meningkat lebih cepat. Akhirnya, Linglong juga menemukan ini, wajahnya pucat. Seolah-olah dia telah menyerah. Dewa Binatang masih tersenyum, mengingat, tetapi di wajahnya, pada akhirnya ada kesedihan. Perlahan aku mulai merasakan, Linglong benar-benar membenciku. Seolah-olah dia sudah gila, dia mulai menggunakan semua jenis kekuatan dukun padaku. Tubuhku meskipun abadi tetapi hatiku benar-benar sakit. Jadi pada akhirnya, aku melarikan diri sendiri. Dan ketika melarikan diri, semua orang yang melihatku benar-benar takut. Sampai akhirnya aku tahu, penampilanku saat itu, di antara manusia biasa,
benar-benar mengerikan. Dia menepuk-nepuk Taoti di sampingnya dengan lembut, dan berkata, penampilanku saat itu jauh lebih jelek dari itu. Setelah meninggalkan Linglong, aku melarikan diri ke 10.000 gunung besar. Tak lama kemudian, aku menemukan gua ini dan tinggal di sini untuk sementara. Namun aku ingin kembali, aku sungguh-sungguh hanya ingin bersama Linglong. Dan akhirnya, aku tetap kembali, tetapi yang menyambutku adalah formasi ini. Api di tungku perapian itu mengeluarkan suara berderak-derak, hampir seperti merespon kepada dewa binatang. Aku tidak pernah menyangka bahwa dunia ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Linglong menggunakan kekuatan cermin Inferno, melancarkan formasi Inferno 8 buas, memanggil 8 naga api liar, di bawah kobaran api yang membakar habis semua makhluk hidup. Meskipun aku abadi tetapi aku terluka parah, wujudku hancur total. Aku berusaha keras untuk mengatakannya pada Linglong. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin bersamanya, tetapi dia tampaknya tidak mendengarkan sepatah kata pun, dan hanya ingin membakarku sampai mati. Pada akhirnya, aku kalah dan melarikan diri kembali ke gua ini. Aku tidak tahu mengapa Linglong harus memperlakukanku seperti itu, tetapi aku tidak mau menyerah. Aku benar-benar ingin bersamanya. Setelah kembali ke sini, menggunakan 10.000 gunung besar yang unik, langit dan bumi, arus ganas, aku pulih dengan cepat, dan tepat ketika aku berencana untuk pergi diam-diam dan menemukannya lagi, dia sudah mengejarku. Dia membawa 7 orang yang disebut prajurit, mengejarku ke gua kuno ini, secara pribadi datang dan menemukanku. Aku tidak terkejut, karena aku diciptakan olehnya. Jika ada orang yang bisa berurusan denganku, memahamiku, siapa lagi kalau bukan dia? Tapi aku benar-benar tidak mengerti, mengapa dia harus memperlakukanku seperti itu. Aku sudah bicara banyak padanya, mengapa dia tidak mendengarkan sepatah kata pun? Tapi kali ini, Linglong benar-benar menjawab. Dia berkata, sebenarnya semuanya adalah kesalahannya, menciptakan monster sepertiku, adalah kesalahannya yang lebih besar. Karena aku diciptakan dari arus ganas surga dan bumi, dorongan untuk membunuh sudah ada dalam diriku. Jika dia membiarkanku tetap berada di dunia ini, maka orang-orang biasa di dunia akan menghadapi malapetaka. Aku berusaha keras menjelaskan padanya, mengatakan tidak, aku hanya ingin bersamanya, aku tidak menginginkan yang lain. Namun dia hanya tertawa getir, mengatakan dia percaya padaku, dan sebenarnya dia juga ingin bersamaku. Tapi, bagaimana jika setelah dia meninggal? Di dalam gua kuno, di kejauhan, seseorang tampak mendesah dalam kegelapan. Untuk adegan itu 10.000 tahun yang lalu, tidak tahu air mata yang mengalir saat itu, apakah masih ada yang mengingatnya. Saya tercengang, pikiran saya kosong, saya tahu saya abadi tetapi saya tidak pernah berpikir, Linglong akan mati. Saya masih bisa mengingatnya dengan jelas. Linglong dengan senyum pucatnya, air mata mengalir. Kemudian, dia mengaktifkan formasi 8 Savage Inferno lagi, menjebak saya di dalam, membakar wujud saya lagi. Tetapi esensi arus ganas yang saya kembangkan, dia akhirnya tidak dapat menghancurkannya. Setelah terbentuk, dia juga terluka parah. Tapi aku diciptakan olehnya. Di dalam api, aku masih bertanya padanya, mengapa dia harus memperlakukanku seperti ini? Kali ini dia tidak mengatakan apapun. Dia meletakkan formasi itu di gua ini, menjebakku. Siang dan malam formasi itu terbakar. Setiap kali kekuatanku sedikit pulih, api akan menghancurkannya. Akhirnya, dia menatapku dengan linglung, tiba-tiba bertanya apakah aku punya permintaan. Dewa binatang tertawa pelan, berkata, keinginan apa yang bisa kumiliki, seluruh keinginanku hanyalah untuk bersamanya. Jadi aku bertanya padanya, mengapa aku tidak bisa bersamanya? Linglong menundukkan kepalanya, berkata perlahan, karena aku bukan manusia, dan bahkan bukan makhluk hidup. Ditakdirkan bahwa kita tidak bisa bersama. Maka dalam kobaran api itu, kepadanya aku berkata dengan lantang, kalau begitu, biarlah aku menjadi manusia. Suaranya tiba-tiba meninggi, tiba-tiba kepalanya terangkat ke arah langit-langit gua, berteriak keras. Biarkan aku menjadi manusia. Keempat dinding bergetar bersamaan, batu-batu berjatuhan, suaranya seperti genderang, memekakkan telinga. Di tengah debu, sang dewa binatang perlahan menundukkan kepalanya. Lalu, apa yang terjadi? Wanita itu bertanya dari kegelapan. Dia tampak tertegun. Setelah beberapa lama, dia tidak bergerak.
Aku menahan rasa sakit yang membakar, menyerah pada keputusasaan, namun, dia tiba-tiba berdiri, menghentikan formasi, berjalan ke arahku. Aku menatapnya dengan kaku, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia berkata pelan kepadaku, bahwa dia telah mengecewakanku. Lalu, suara dewa binatang entah mengapa, tiba-tiba mulai bergetar sedikit, dia mulai melantunkan mantra perdukunan yang panjang, mengeluarkan pisaunya dan kemudian mulai memotong dirinya sendiri dengan gerakan demi gerakan. Apa? Teriak wanita dalam kegelapan itu. Saya terkejut, tidak, takut, benar-benar takut, tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Perlahan-lahan, Linglong menggunakan dagingnya sendiri, bahkan tulang-tulangnya, membangun struktur tubuh. Kemudian, dia menempatkan saya dalam struktur ini. Saat nyanyiannya menjadi lebih mendesak, saya perlahan-lahan menyatu dengan tubuh ini. Bahkan kesadaran saya juga perlahan-lahan menjadi kabur. Ku dengar suaranya semakin lembut, tetapi ia masih berbicara kepadaku, bahwa ini adalah hal terakhir yang dapat ia lakukan untukku. Kedepannya, selama seseorang mengumpulkan kelima senjata suci itu dan menaruhnya di dalam tubuh ini, aku dapat dibangkitkan. Namun, setelah dibangkitkan, meskipun aku masih memiliki kekuatan jahat, tubuhku akan menjadi manusia. Karena aku manusia, aku tidak akan abadi lagi. Dia berkata bahwa dia mengabdikan dirinya untuk mengejar keabadian, melanggar hukum surgawi, menciptakan monster sepertiku, dan selanjutnya mengembangkan hubungan yang tidak pantas, yang bahkan lebih salah lagi. Dan karena aku, dia menyebabkan kematian banyak orang, membuat orang-orang biasa menderita satu bencana demi satu, dan dia menyakitiku dengan tangannya sendiri. Itu lagi, berbicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan, kesadaranku perlahan menghilang. Dalam transku, aku hanya mendengar kata-kata terakhirnya, aku akan selalu ada di sini bersamamu. Kata-kata itu, saya tidak pernah mengerti, sampai setelah saya, 10.000 tahun kemudian, dibangkitkan, kembali berdiri di pintu masuk gua. Patung manusia itu, yang diterpa angin, badai, dan salju, terbakar matahari setiap hari, dan menderita kedinginan selama berbulan-bulan, namun masih menatap jauh ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, langkah kaki terdengar samar-samar, cahaya hijau tua samar-samar muncul dari depan. Setelah cahaya itu, siluet Ghostly dan Jin Pinger muncul. Mereka berdua sudah mencapai bagian dalam gua kuno penakluk iblis, namun gua aneh ini tampak tak berujung, jalan setapak yang gelap dan lembab itu berkelok-kelok, seperti membentang ke depan tanpa batas. Cahaya tongkat pemakan jiwa hanya dapat menerangi jarak maksimal 6 ci di depan, dan bahkan lebih jauh ke depan, semuanya adalah kegelapan yang sunyi. Di dalamnya, tampak sepasang mata misterius, tengah mengawasi kedua penyusup itu. Jin Pinger tidak jauh dari Ghostly, entah mengapa, dia perlahan-lahan merasa gugup, ujung jalan ini, tidak ada yang tahu di mana tepatnya, dan apa yang akan menunggu mereka di ujungnya. Sekalipun jika dia melihat binatang buas yang jahat itu sekarang, pikirannya tidak akan goyah, tetapi kemudian, kegelapan yang kosong ini, malah mulai membuatnya merasa frustrasi. Langkah kaki Ghostly tiba-tiba terhenti, jantung Jin Pinger berdebar kencang, hampir saja menabraknya, dia pun segera menghentikan dirinya, di saat yang sama mempersiapkan diri dan mengamati sekelilingnya, sambil menekan suaranya, dia berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Ghostly berbalik dan menatapnya. Di bawah cahaya hijau tua yang redup, kulit Jin Pinger tampak sangat cantik mempesona. Dia terdiam sejenak, berkata, suara napasmu tergesa-gesa. Jin Pinger tertegun sejenak, alisnya mengernyit, lalu perlahan-lahan dia menegakkan tubuhnya dan mendengus. Ghostly menatapnya, tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik lagi dan terus berjalan perlahan ke depan. Setelah beberapa langkah, dia mendengar wanita di belakangnya bernapas dalam-dalam dan kemudian terus mengikutinya, dan tubuhnya bernapas, semuanya kembali normal. Melihat dari belakang, sosok punggung pria itu terpantul di mata Jin Pinger, tebal, kokoh, entah mengapa, Jin Pinger merasa aman. Di bahunya, monyet itu sekarang menundukkan kepalanya, tampak lesu, hanya ekornya yang panjang menjuntai, bergetar seirama dengan langkah kaki Ghostly. Cahaya hijau tua dari tongkat pemakan jiwa Ghostly, di dalam kegelapan, tampak sangat lembut. Kekuatan jahat yang pernah dimiliki Sinister Orb, kini semuanya tampak lenyap. Cahaya itu melewati dinding batu, setelah menyala,
Kegelapan kembali menyelimuti. Jin Pinger diam-diam melihat sekeliling. Setelah memasuki gua penakluk iblis, angin yin di daerah itu terasa sangat dingin, hampir bisa membekukan darah seseorang menjadi es. Namun setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam gua, angin yin malah melemah. Dan di tempat mereka berada sekarang ini, nyaris tak terasa adanya angin. Yang ada hanya tanpa suara angin, keadaan di sekitarnya pun terasa lebih sunyi. Memperhatikan keadaan di sekitarnya yang diterangi oleh cahaya, alis Jin Pinger pun mengernyit semakin erat. Ketika mereka baru saja memasuki gua, Jin Pinger tidak memperhatikan dinding batu, tetapi setelah masuk, Jin Pinger menemukan, jauh di dalam gua penakluk iblis yang legendaris ini, semakin banyak tanda-tanda dinding buatan manusia. Meskipun sudah berabad-abad tetapi jelas bahwa dinding itu buatan manusia, bahkan jalan yang mereka lalui, meskipun berkelok-kelok tetapi tidak banyak gundukan, berjalan di sepanjang jalan, tidak ada kesulitan yang diharapkan. Dan di dalam goa ini sama sekali tidak tercium bau darah setan-setan jahat, tidak juga ditemukan tulang-tulang manusia yang berserakan di tanah. Di dalam goa penakluk iblis ini tampak bersih dan sunyi, tidak tampak seperti tempat peristirahatan para iblis nomor 1 di dunia. Seperti itu, mereka membuat belokan lagi. Kegelapan tiba-tiba menjadi lebih pekat, bagaikan dinding tak kasat mata. Tepat di hadapan mereka, cahaya dari tongkat pemakan jiwa. Pada saat mereka berbelok, memantul dari dinding tak kasat mata. Hampir pada saat yang sama, Ghost Lee dan Jin Pinger berhenti dan kemudian dengan cepat melayang mundur. Terdengar suara teredam, di tempat mereka berada, 2 buah lubang pecah, pecahan-pecahan batu beterbangan di mana-mana, menghantam tembok-tembok batu dengan bunyi. Kegelapan itu seakan mengeluarkan suara gemuruh yang marah, seperti gunung-gunung yang runtuh dan lautan yang menyapu sudut, menyerang secara langsung. Ghost Lee dan Jin Pinger masih tidak tahu binatang jahat aneh macam apa itu. Wajah Jin Pinger menjadi sedikit pucat, tubuhnya bergerak sedikit, sudah bergerak lebih dari 1 zang jauhnya. Di tengah angin kencang itu, tiba-tiba cahaya hijau tua melonjak. Ghost Lee diselimuti seluruhnya oleh cahaya, berdiri di bawah kegelapan yang tak terbatas. Dengan dingin menatap dinding hitam itu, bahkan Xiao Hui di bahunya, ketiga matanya juga menyala pada saat yang sama, memancarkan cahaya keemasan samar. Di balik kegelapan itu, suara angin berhembus kencang, bahkan bebatuan yang berserakan dan baru saja jatuh ke tanah, beterbangan lagi karena tekanan itu. Namun di dalam kegelapan ini, sosok Ghost Lee masih berdiri tegak tak bergerak. Cahaya hijau tua itu berubah semakin terang, menyembur dengan kuat dari tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangannya sudah terentang, masuk ke dalam kegelapan. Cahaya terang yang menyelimuti tangan kanan Ghost Lee, saat tangannya masuk ke dalam kegelapan, tiba-tiba menghilang, seperti ditutupi oleh sesuatu. Namun, sesaat kemudian, dia mendengar suara gemuruh keras, suara tiba-tiba keluar dari layar hitam, 7 lubang terkoyak, menampakkan cahaya hijau tua yang menyilaukan dari dalamnya. Raungan menyakitkan segera meletus, layar hitam besar itu tiba-tiba menghilang, meskipun masih gelap, tetapi jauh di dalam kegelapan, 2 mata merah besar terungkap. Tongkat pemakan jiwa di tangan Ghost Lee memancarkan cahaya yang semakin kuat. Dengan menggunakan cahaya ini, Jin Pinger yang berdiri di belakang Ghost Lee melihat semuanya dengan jelas. Menjaga tempat ini adalah seekor kelelawar hitam yang sangat besar. Seluruh tubuhnya hitam, hanya kedua matanya yang berwarna merah. Kemungkinan besar tubuhnya yang sangat besar dan sayapnya menghalangi matanya, yang membuatnya sulit untuk mengetahui bentuknya. Tetapi serangan biasa dari jenis binatang jahat ini kemungkinan besar seperti itu. Serangan tiba-tiba dalam kegelapan, benar-benar membuat orang tidak waspada, bingung bagaimana cara menghadapinya. Saat ini, di sayap kelelawar, 7 lubang telah dirobek oleh Ghost Lee, darah biru samar yang aneh tumpah di tubuhnya, jelas luka-lukanya cukup parah. Namun, jenis binatang jahat ini bukanlah seorang pengecut, ia malah menjadi gila, membuka mulutnya yang besar dan meraung dengan marah. Sayapnya terbuka, meskipun sedikit tidak stabil, tetapi kegelapan kembali menyelimuti, menyapu. Cahaya dingin di mata Ghost Lee berkelebat, cahaya sinister orb kembali menyala, melihat kelelawar jahat itu hendak mencapainya. Sebuah seruan tiba-tiba terdengar dari bahu Ghost Lee, bahu abu-abu berkelebat, Xiao Hui telah melompat turun dari bahunya, menuju langsung ke binatang jahat raksasa itu. Ghost Lee mengernyit, bahkan Jin Pinger pun ikut terkejut. Melihat ke sekeliling,
Perbedaan ukuran kedua binatang yang terlihat di udara benar-benar kentara. Tanpa diduga, saat Jin Pinger masih memikirkan hal itu, dan bahkan sedikit khawatir pada monyet itu, dia melihat dalam cahaya, tubuh Xiao Hui tanpa diduga terus membesar. Dalam waktu singkat, dari seekor monyet abu-abu kecil sekitar 3 Ji, berubah menjadi seekor monyet yang hampir memenuhi seluruh gua. Menjerit marah, monyet spiritual bermata 3 merah. Dua binatang besar di udara bertabrakan dengan keras. Dinding batu di sekitarnya tampak seolah-olah dampaknya terlalu besar, mulai bergetar hebat. Jin Pinger bahkan merasakan tanah bergetar. Namun, Gosli yang berdiri tidak jauh dari kedua binatang itu, ekspresinya perlahan kembali tenang, senyum tipis di bibirnya, sama sekali mengabaikan hujan batu dan suasana pembunuhan yang mengamuk. Kelelawar hitam jahat yang besar itu jelas juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba kera besar ini, tetapi tetap menerkam dengan ganas. Sosok abu-abu besar itu melintas, Xiao Hui dengan lincah menghindari cakar kelelawar itu, dua telapak tangannya yang besar mencengkeram ke depan, menangkap bagian bawah sayap kelelawar itu. Kelelawar jahat itu menjerit tajam, seolah untuk pertama kalinya ia merasa takut, tetapi ketiga mata merah di hadapannya bahkan lebih mengerikan dari itu. Taring-taringnya yang tajam berkelebat dalam kegelapan, diikuti oleh lolongan panjang ke langit. Raungan itu bagaikan ombak yang amat besar, dengan suara yang keras di dalam gua ini, kekuatannya bergulung maju tanpa henti, seakan-akan menghadapi makhluk hidup di dunia ini, memprovokasi dengan keras kepala. Di bawah kegelapan yang berkilauan dan cahaya hijau tua, antara kebiadaban dan kemarahan, dalam auman kera besar, lengan besarnya melambai, seperti binatang buas yang tertawa kegirangan dan menari. Cairan biru berceceran di mana-mana, kelelawar hitam besar itu, yang dirobek menjadi dua oleh kera bermata 3, terlempar jauh. Di kejauhan, lolongan panjang itu bergema, masih bergema dalam gelombang, tak henti-hentinya. Kekuatan amarah, sampai saat terakhir, kera besar itu perlahan berbalik, melihat ke bawah, pria itu masih berdiri di sana, memandanginya. Cahaya merah di matanya perlahan menghilang, tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, menyeringai, tubuhnya dengan cepat menyusut, segera kembali ke ukuran aslinya, kembali menjadi Xiao Hui. Ia berjongkok di tanah, menoleh, menatap tuannya, tangan kanannya terus meraba kepalanya, ekornya yang panjang bergoyang lembut. Gosli menatap Xiao Hui, kehangatan dan senyum perlahan muncul di matanya. Hanya sambil menatap monyet ini, dia dapat tersenyum sepenuh hati. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Xiao Hui berseru, melompat dengan kedua kakinya, dalam 2 atau 3 gerakan bergegas ke bahu Gosli, menyeringai tak henti-hentinya, tampak sangat bahagia. Gosli merenung, lalu mengambil Xiao Hui lagi, memegangnya dengan kedua tangan, memegangnya di hadapannya, memperhatikannya dengan seksama dari atas ke bawah. Ketiga mata si monyet abu-abu berkedip bersamaan, tidak tahu apa yang diinginkan Gosli. Jin Pinger pun mendekat perlahan-lahan, berdiri di samping, memperhatikan hantu Li. Dia nampak tengah berpikir, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Gosli menatap Xiao Hui sejenak, mengangguk, lalu meletakkannya kembali di bahunya, lalu mengusap kepalanya, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku akan membelikanmu anggur setelah meninggalkan tempat ini." Jin Pinger masih merenung, tanpa diduga mendengar kata-kata itu, untuk sesaat tidak dapat bereaksi tepat waktu, menatap tercengang dengan mulut terbuka, pikirannya kosong. Sebaliknya, monyet itu setelah tertegun sejenak, melompat kegirangan, tertawa tanpa henti, melompat ke sana kemari di bahu Gosli. Saat berikutnya, seolah-olah tiba-tiba menyadari, mengambil tas anggur besar yang telah lama dibawanya di bahunya, bahkan tanpa melihatnya, melemparkannya dengan keras, suara, debu beterbangan tinggi. Hantu Li tersenyum, terus berjalan, perlahan-lahan menyatu dalam kegelapan. Namun cahaya hijau tua itu, menyingkapkan siluetnya dengan jelas dalam kegelapan, dan sosok monyet abu-abu yang gembira itu, bersama-sama secara harmonis, bagaikan satu kesatuan, tak dapat dipisahkan. Jin Pinger melangkah pelan-pelan, menatap siluet manusia dan monyet itu, tak dapat menahan rasa dingin yang tak tertahankan. Tanpa disadari, sekelilingnya perlahan kehilangan cahaya dari tongkat pemakan jiwa Gosli, berubah gelap. Jin Pinger mengulurkan tangan kanannya, cahaya ungu bersinar, kembali menerangi sekelilingnya. Dia memfokuskan dirinya,
hendak mempercepat langkahnya dan mengejar hantu Li. Tiba-tiba sesosok gelap muncul dari kegelapan, bergegas ke arahnya. Jin Pinger terkejut, lalu cepat-cepat mempersiapkan diri. Tak disangka, ketika sosok yang berlari mendekat, di bawah cahaya ungu itu, ternyata itu adalah Xiao Hui. Jin Pinger mengernyit, namun tetap menghela napas lega dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa kera yang aneh namun sangat kuat seperti tuannya ini tiba-tiba kembali. Xiao Hui melompat ke arah Jin Pinger, mengamati sekelilingnya, tiba-tiba wajahnya berubah marah, menjerit keras ke arah Jin Pinger. Jin Pinger tertegun, mengulurkan tangannya, dan bertanya dengan kaget, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ketiga mata Xiao Hui menatap Jin Pinger. Jin Pinger adalah wanita cantik yang luar biasa, tetapi rupanya kecantikan ini tidak berpengaruh pada monyet itu. Xiao Hui tampak muak, tiba-tiba menunjuk kakinya. Jin Pinger menunduk, mengeluarkan suara, melangkah mundur. Dia telah menginjak kantong anggur besar yang baru saja dibuang Xiao Hui. Xiao Hui tampak geram, lalu mengambil lagi kantung anggur itu, membersihkan debunya, lalu kembali menggantungkannya di punggungnya. Jin Pinger yang merasa hal itu konyol dan lucu pun menegurnya, "Hei, monyet bodoh, kau sendiri yang membuangnya, kenapa kau begitu galak padaku?" Xiao Hui mengeluarkan suara ke arah Jin Pinger, memperlihatkan giginya dan membuat wajah lucu lalu bergegas kembali, menghilang ke dalam kegelapan, jelas mengejar hantu Li. Jin Pinger tertegun, akhirnya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, lalu mengikutinya. Jauh di dalam gua Subdu Devil, api masih menyala sendiri di tungku. Masa lalu yang penuh debu masih bergema di gua yang sunyi ini. Dewa binatang dan wanita misterius itu tidak berbicara. Keduanya diam, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam kenangan menyakitkan itu. Bahkan Taoti di samping mereka, berbaring mengantuk di tanah, tampak seperti sedang tidur. Namun dalam keheningan itu, tiba-tiba Taoti terbangun oleh sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dari antara cakarnya, mata loncengnya yang besar menatap jauh, mengeluarkan teriakan melengking dari mulutnya, tampak gelisah. Sang dewa binatang perlahan membuka matanya, mengernyit sedikit, dalam kegelapan, wanita itu tampak seperti sedang berseru. Dalam lolongan tak jelas itu, meski sudah berubah lembut namun bagaikan seekor binatang buas yang menyerbu dari jauh, dengan gegabah memecah kesunyian. "Ada seseorang di sini," dewa binatang berkata dengan acuh tak acuh. Wanita dalam kegelapan itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan dingin, "Tidak menyangka ada orang yang benar-benar menemukan tempat ini. Kemungkinan besar orang tua Yun Yilan itu mengirim seseorang ke sana untuk menemui ajalnya, sekaligus menyelidiki situasimu." Dewa binatang masih terlihat lelah, masih tidak peduli dengan apapun, berkata, "Terserahlah, aku tidak mau repot-repot, tetapi orang-orang ini benar-benar berhasil masuk ke dalam gua yang begitu dalam." Mendengar suara-suara itu, sepertinya melewati tempat kelelawar hitam itu berada, tetapi untuk dapat memasuki gua ini, kemungkinan besar mereka juga dapat menangani kelelawar hitam itu, tetapi masih ada roh buas harimau hitam, mereka benar-benar dapat masuk tanpa keributan. Harimau hitam juga tidak mengambil tindakan apapun, itu benar-benar tidak sederhana. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Karena kamu sudah fana, maka dengan luka-lukamu saat ini, apakah kamu masih bisa menghadapi musuh-musuh tak dikenal ini?" Dewa binatang tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu, tetapi aku tidak khawatir." Wanita itu bertanya, "Mengapa?" Dewa binatang tersenyum dan berkata, "Dengan kehadiranmu, apa yang perlu kutakuti?" Wanita itu terdiam sejenak, mencibir dan berkata, "Apa urusanku kau mati atau tidak? Jangan anggap aku pernah menolongmu sekali. Kali ini aku pasti akan menolongmu, dengan tingkat kekuatan jahatmu. Meskipun kita saling kenal tetapi sulit untuk mengatakan kapan kita akan berselisih. Lebih baik kau mati lebih awal." Dewa binatang itu terbatuk 2 kali. Wajahnya masih menunjukkan rasa sakit tetapi senyum di wajahnya masih ada. Dia menatap kegelapan, berkata, "Cepat atau lambat aku akan mati, tenang saja. Tapi sebelum itu, apakah kau masih ingin mempelajari formasi neraka 8 buas yang ditinggalkan oleh suku dukun? Jika aku mati, bukankah semuanya akan sia-sia?" Wanita itu mendengus dan berkata, "Formasi sudah ada di sini. Apa yang perlu aku takutkan akan kau lakukan?" Dewa binatang tersenyum, "Saat ini, formasi neraka 8 buas yang tersisa di dunia, hanya di sini dan altar neraka lembah Fenxiang.
formasi lembah Fancy yang sudah hancur, hanya menyisakan ini. Kau belum memahami teka-teki formasi ini dan hanya aku yang bisa mengaktifkan formasi ini dan mempelajarinya bersamamu. Jika kau memiliki cermin neraka, tentu saja kau bisa mengaktifkan formasi ini. Tetapi sayang sekali kau tidak memilikinya. Dia berhenti sejenak, raut wajah itu sedikit melankolis, lalu berkata, kau juga tahu, formasi ini dibuat oleh Linglong untuk mengendalikanku. Jika aku mati, formasi ini juga akan hilang. Kalau begitu, bukankah kau tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya? Wanita itu terdiam, lalu berkata setelah sekian lama, kau menang, baiklah, aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Dewa binatang perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, bukan karena aku kejam. Itu karena kau sendiri punya masalah dan karena itu berada di bawah kendali orang lain. Tapi, ia perlahan mendongak, menatap ke dalam kegelapan, berkata, bisakah kau memberitahuku? Untuk siapa sebenarnya kau harus mengambil risiko bersamaku dan mempelajari formasi ini? Tak ada jawaban, sunyi senyap, seolah saat itu juga wanita misterius itu sudah pergi jauh. Api masih menyala di tungku perapian, terpantul di mata dewa binatang. Tao Ti perlahan berdiri sambil menggeram tak henti-hentinya, tampak amat gelisah. Sang dewa binatang mengamati kegelapan di depannya dengan tenang. Di dataran tengah, di luar kota Heyang 20 mil, langit berangsur-angsur menggelap, para pejalan kaki di jalan kuno itu berangsur-angsur menghilang, masa-masa sulit telah tiba, para setan dan iblis mengamuk, meski mereka berada di kaki sekte raksasa Bukit Qingyun, tetapi siapa yang tahu setan atau penjahat apa yang akan mereka temui? Setiap orang hanya punya satu kehidupan, sekalipun mereka warga biasa, mereka juga akan menghargai kehidupan mereka. Terlebih lagi malapetaka iblis baru saja berlalu, orang-orang yang selamat tentu akan lebih menghargai kehidupan mereka sendiri. Hanya saja, masih ada beberapa orang berjalan dengan mencolok di jalan, yang memimpin adalah seorang tetua, dengan sikap seperti orang abadi, memegang tongkat bambu di tangannya, kain tua tergantung di sana, 4 kata, pemandu abadi, tertulis di atasnya. Di belakang, seorang pria dan seorang wanita, wajah pria itu ditutupi kain. Wanita itu lembut dan menawan, meskipun hari sudah gelap tetapi dia masih berkonsentrasi pada buku sampul hitam tanpa kata-kata di tangannya. Mereka jelas Zhou Yixian, Xiao Huan dan Wild Dog Taoist. Di jalan, mereka menunda-nunda, Zhou Yixian sering menarik orang yang lewat ke samping, dengan alis yang menari-nari, wajah yang berseri-seri dan semua keagungan seorang kaisar, mengarang cerita. Xiao Huan dan Taoist anjing liar tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton, tetapi mereka yang diseret olehnya untuk diramal, seperti yang dikatakan Zhou Yixian sebelumnya, masing-masing menjadi lebih bersemangat setelah diramal, seolah menemukan keinginan untuk hidup lagi, pergi dengan gembira. Sampai akhirnya, kantong uang Zhou Yixian penuh. Xiao Huan tidak peduli lagi, hanya membaca bukunya. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Huan semakin terpesona dengan buku aneh yang ditinggalkan oleh Tuan Hantu, tidak hanya sering membacanya saat istirahat, bahkan saat bepergian, buku itu tidak pernah lepas dari tangannya. Saat ini langit telah berubah gelap, dia tampaknya tidak menyadarinya sama sekali, masih asyik dengan buku itu. Pendeta Tao anjing liar memanggil Zhou Yixian dan berkata, "Senior, sepertinya kita tidak akan bisa sampai ke kota Heyang hari ini lagi. Kalau kita tidak menemukan tempat bermalam, aku khawatir kita harus tidur di luar." Zhou Yixian menatap langit, mengangguk, memandang ke sekelilingnya namun yang terlihat hanyalah kegelapan, belum lagi tidak ada satupun rumah di sekitarnya, bahkan kuil atau rumah yang sudah bobrok pun tidak terlihat. Zhou Yixian terbatuk sekali, melihat pendeta Tao anjing liar menatapnya, cucunya tidak bereaksi sama sekali, masih di belakang pendeta Tao anjing liar. Membaca buku hantu hitam itu, Zhou Yixian selama ini merasa bahwa tidak pantas bagi cucunya untuk membaca buku jalan hantu ini. Tetapi setiap kali dia mencoba berbicara buruk tentang jalan hantu, betapa kejam dan tidak bermoralnya hal itu, Xiao Huan selalu menghajarnya dengan satu kalimat. Keterampilan sekte jahat ini memiliki lebih banyak metode untuk menyelamatkan orang, lebih kuat dari fisiognomi Anda. Setiap kali Zhou Yixian mendengar ini, dia menjadi tidak bisa berkata apa-apa, hanya saja dia cukup berkulit tebal, menolak untuk mengakui kekalahan namun dia tidak dapat terus membujuk Xiao Huan untuk meninggalkan jalan hantu. Terlepas apapun itu,
Zhou Yixian merasa tidak enak melihat Xiao Huan membaca buku itu. Dan karena merasa sedikit marah, dia berkata, "Xiao Huan, sudah jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih membaca buku hantu itu?" Xiao Huan lalu mengangkat kepalanya keluar dari buku, melirik Zhou Yixian, dan berkata dengan tidak sabar, "Kakek, alasan mengapa kita berjalan begitu lambat, bukanlah karena aku sedang membaca buku, melainkan karena kakek membaca peruntungan dan menipu orang." Zhou Yixian tidak peduli, wajahnya agak merah, dia terbatuk 2 kali, lalu menoleh dan berkata sambil tertawa kering, lupakan saja, jangan bicarakan ini, sudah kubilang, kita tidak punya tempat tinggal, kita harus cari cara." Pendeta Tao anjing liar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak dapat menemukan rumah tangga untuk bermalam di sini. Senior, kamu lebih mengenal daerah ini daripada kami. Coba pikirkan apakah ada kuil yang sudah bobrok atau yang serupa di sekitar sini. Jadi, kita bisa bermalam di sini." Zhou Yixian mendengus, mencibir dan berkata, "Bagaimana kau tahu kalau aku lebih mengenal daerah ini? Meskipun aku tumbuh di kota Heyang, tapi aku selalu menjelajahi bumi. Kapan aku mengenal tempat ini?" Tiba-tiba dia teringat sesuatu, bahkan kata-katanya pun terhenti di tengah jalan. Xiao Huan dan Taois anjing liar merasa bingung. Xiao Huan berkata, "Kakek, apa yang ingin kamu katakan?" Zhou Yixian mengerutkan kening, seolah-olah dia teringat sesuatu namun tidak yakin. Perlahan dia berbalik dan melihat ke depan, seperti sedang berusaha keras mengingat sesuatu. "Itu, sepertinya aku masih ingat betul. Ada jalan bercabang tak jauh di depan, masuk dari jalan kecil itu, meski agak jauh tapi memang ada rumah di sana." Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar sama-sama gembira. Xiao Huan tersenyum dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi." Zhou Yixian entah mengapa tampak ragu-ragu, masih mengerutkan kening, berusaha keras mengingat sesuatu, berkata, "Tetapi ada sesuatu yang salah. Sudah terlalu lama, saya hanya bisa mengingat samar-samar bahwa memang ada sebuah rumah di arah ini di luar kota Heyang. Tetapi rumah itu tampaknya bukan tempat yang bagus. Namun, apa sebenarnya itu? Saya tidak dapat mengingatnya lagi." Xiao Huan memutar matanya ke arahnya, menjadi orang pertama yang mengabaikannya, berkata, "Baiklah, ayo cepat pergi, setidaknya ada rumah, tidak peduli seberapa kumuhnya, setidaknya jauh lebih baik daripada tanpa atap." Xiao Huan adalah orang pertama yang pergi, Taois anjing liar tentu saja mengikutinya. Zhou Yixian adalah yang terakhir, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya. Namun dia terus menggunakan tangannya untuk memukul kepalanya dengan lembut, mengerutkan kening dan bergumam, "Rumah macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun?" Setelah berjalan beberapa jarak, langit benar-benar berubah gelap, namun dengan bantuan beberapa bintang redup, mereka bertiga menemukan jalan kecil yang hampir menghilang, menuju jauh ke dalam hutan belantara. Xiao Huan dan pendeta Tao anjing liar mengangguk, lalu berjalan menuju jalan kecil. Pendeta Tao anjing liar bahkan mempercepat langkahnya. Sambil berjalan di depan Xiao Huan, dia mengamati sekeliling dengan mata waspada. Hanya Zhou Yixian di belakang, yang terus bergumam dan tampak kesal. Sepertinya dia masih belum bisa mengingatnya. Apa sebenarnya latar belakang rumah itu dalam ingatannya dan untuk apa? Jalan kecil itu ternyata sangat panjang. Mereka bertiga sudah berjalan selama 1 jam, tetapi masih belum melihat tanda-tanda rumah itu. Xiao Huan menjadi curiga, berbalik dan bertanya kepada Zhou Yixian, "Kakek, apakah kamu yakin kamu tidak salah ingat?" Zhou Yixian yang ditatap oleh Xiao Huan, tidak dapat menahan rasa bersalahnya, sambil tertawa kering berkata, ini, kau tahu bahwa seiring bertambahnya usia, terkadang kita akan mengingat beberapa hal secara tidak benar, tetapi aku benar-benar ingat ada sebuah rumah di jalan ini, hanya saja apa tujuan rumah itu, aku tidak dapat mengingatnya saat ini. Dan untuk mengatakan, sudah bertahun-tahun, mungkin juga rumah itu telah dirobohkan. Bahkan jika tidak, di sepanjang cuaca, rumah itu mungkin saja runtuh. Xiao Huan tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepalanya dan berbalik. Tiba-tiba Taois anjing liar menegakkan tubuhnya dan kemudian berteriak keras, "Cepat kemari, rumahnya ada di sini." Keduanya tercengang. Zhou Yixian kemudian berbalik senang, tertawa keras berkata, "Sudah kubilang, dengan kecerdasanku, bagaimana mungkin aku tidak mengingat rumah ini?
bagaimana mungkin aku mengingatnya dengan salah? Xiao Huan tak menghiraukannya, dengan langkah cepat dia menghampiri pendeta anjing liar, memandang ke depan, di ujung jalan kecil itu, memang ada sebuah rumah. Rumah itu menempati area yang cukup luas, hanya saja jika dilihat dari kejauhan, halamannya tak terawat, bangunannya sudah hancur, jelas terbengkalai selama bertahun-tahun. Zhou Yixian berjalan perlahan sambil menggoyang-goyangkan kepalanya dan mengeluarkan suara klik dari mulutnya, dia tampak masih memuji dirinya sendiri. Xiao Huan memutar matanya dan berkata dengan marah, "Ayo cepat pergi, kakek." Usai berbincang-bincang, mereka bertiga pun menuju ke dalam rumah, angin malam pun berembus, udara di pedesaan cukup dingin, mereka bertiga pun menciutkan tengkuk. Semakin dekat, mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas, ini benar-benar rumah kumuh, pagar temboknya sudah ambruk atau rusak, bahkan pintu masuk halaman hanya tinggal kusen pintunya saja, sedangkan halamannya, hanya ada sebuah rumah, atapnya tampak hanya tinggal separuhnya, bahkan balok-baloknya pun terlihat, masih ada pintu yang tidak terkunci. Seluruh rumah itu tampak terbuat dari papan kayu, lama terpapar cuaca, bau apak tercium oleh angin. Xiao Huan mengernyit, tetapi Zhou Yixian tampak senang. Dia perlahan memasuki halaman, mengamati sekeliling, dan yang terlihat hanyalah rumput liar yang tumbuh liar, tidak ada yang aneh. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat jenis rumah apa itu, tetapi setidaknya tidak ada bahaya. Dia berbalik untuk memanggil Xiao Huan dan Taois anjing liar. Xiao Huan berjalan mendekat, ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada pendeta Tao anjing liar, "Pendeta, apakah kamu memperhatikan tata letak rumah ini? Sepertinya kita pernah melihatnya di suatu tempat." Pendeta Tao anjing liar terkejut, memandang berkeliling, setelah sekian lama tetap gagal mengerti, menggelengkan kepala dan menyatakan tidak tahu. Zhou Yixian berkata dengan tidak sabar, "Apa yang kau ingat lagi? Sudah lama sekali, bahkan kakekmu dan aku tidak ingat rumah ini, jangan bilang kau pernah melihatnya." Xiao Huan mengangkat bahu dan berkata, "Kau benar, lupakan saja, ayo masuk dan lihat." Zhou Yixian, hehe, tertawa, melambaikan tangannya, berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia menuntun mereka berdua menaiki tangga batu menuju rumah, dengan suara rangan pintu didorong terbuka. Ketika Zhou Yixian berdiri di pintu masuk dan mengintip ke dalam rumah yang gelap, Xiao Huan menendang sesuatu, melihat ke bawah, itu adalah papan tanda hitam, sepertinya ada beberapa kata di atasnya. Karena penasaran, dia berjongkok, menariknya keluar dari reruntuhan, menyingkirkan puing-puing, dan mengamati dengan saksama. Saat berikutnya, tubuh Xiao Huan tiba-tiba bergetar hebat. Dia melangkah mundur beberapa langkah, bahkan wajahnya pun pucat. Dengan sedikit amarah, dia berteriak keras, "Kakek, coba lihat tempat apa ini." Zhou Yixian berbalik kaget, jelas dia tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, berkata, "Apa, Xiao Huan?" Xiao Huan menunjuk kakinya dan berkata dengan marah, "Lihatlah sendiri." Zhou Yixian menunduk, memperhatikan papan kayu itu dengan seksama, tubuhnya tiba-tiba menegang, kepalanya menggeleng, tangannya mengusap matanya, dia melihat lagi, tiba-tiba sambil berteriak keras, dia melompat turun dari tangga, tubuhnya lincah, sama sekali tidak seperti orang tua. Pada tanda hitam itu, meskipun kata-katanya menjadi tidak jelas tetapi masih dapat dikenali sebagai dua kata, Morgue. Xiao Huan merasa marah dan takut, dengan marah berkata kepada Zhou Yixian, "Kau, ke arah mana kau membawa kami ke tempat hantu seperti ini lagi? Waktu itu di kota Heyang, kau juga pernah melakukannya sekali." Wajah Zhou Yixian memerah lalu pucat, sangat malu, lalu berkata, ini, bukankah sudah kukatakan, yang kuingat hanya ada sebuah rumah, tapi aku benar-benar tidak ingat untuk apa rumah itu digunakan, jadi. Xiao Huan mengeluarkan suara, memotong perkataannya, berkata, "Kamu selalu punya banyak hal untuk dikatakan, apalagi yang harus dikatakan, ayo cepat pergi." Zhou Yixian buru-buru berkata, ya, ayo cepat pergi, setiap kali kita menjumpai tempat seperti ini, kita selalu tidak beruntung. Dia buru-buru berbalik, saat sedang berbicara dia tiba-tiba berhenti, Xiao Huan dan Taois anjing liar di belakangnya hampir menabraknya. Xiao Huan menjulurkan kepalanya dari belakang, dengan marah berkata, "Kakek, apa yang kamu lakukan lagi?" Suaranya juga tiba-tiba berhenti,
Saat ini, di malam berangin tanpa bulan ini, di bawah beberapa bintang, di hadapan rumah hantu yang sepi, mereka bertiga berdiri terdiam. Di hadapan mereka, sesosok manusia baru saja memasuki halaman. Orang itu agak tinggi, pakaiannya kelihatan cukup bermutu. Hanya saja dari atas sampai bawah dia sangat kotor. Bahkan pakaiannya robek di beberapa tempat, hampir tidak kelihatan kalau warna aslinya hijau tua. Kalau dilihat dari gayanya, sepertinya itu adalah jubah seorang Taois. Entah mengapa wajah orang itu seolah-olah berada dalam bayangan, mereka bertiga tidak dapat mengenali ciri-cirinya, namun orang ini muncul tanpa suara di hadapan mereka, bagaikan sebuah penampakan, hawa dingin mengepul dari punggung mereka. Untuk waktu yang lama, orang itu bagaikan batu, berdiri di sana tak bergerak. Yang lebih menakutkan bagi mereka bertiga adalah, dari orang itu, mereka tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak nafas kehidupan. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Dengan suara bergetar, Xiao Huan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya. Orang itu tidak bereaksi, apalagi menanggapi. Tetapi pada saat berikutnya, bayangan yang menutupi wajahnya, tiba-tiba seperti api hantu, dua cahaya merah gelap redup menyala, seperti sepasang mata asing, menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba Zhou Yixian berteriak, Xiao Huan dan Taois anjing liar terkejut, menoleh dan melihat, Zhou Yixian tidak melihat wajah orang itu, sebaliknya, dia melihat lengan orang itu, berkata, itu adalah simbol sekte King Yun. Di 10.000 gunung besar, taklukkan gua kuno iblis. Kegelapan itu tampak tak berujung, menghalangi Ghost Li dan Jin Pinger. Mereka telah berjalan sangat lama, tetapi jalan itu tampak tak berujung. Namun, anehnya, di gua kuno ini, tampaknya hanya ada satu jalan, tidak ada percabangan lain, sehingga mereka tidak tersesat. Sejak saat kelelawar hitam, setelah jarak tertentu, akan ada satu atau beberapa binatang jahat yang kuat menjaga, beberapa dari mereka bahkan membuat wajah Jin Pinger berubah. Namun hantu Li memperlihatkan keterampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti membelah bambu, menyerang langsung ke depan, hampir tidak ada binatang jahat yang sebanding dengannya. Bahkan monyet bermata tiga di bahunya, keganasannya mengerikan. Akhir yang mengerikan dari kelelawar hitam, juga terjadi pada binatang buas tirani lainnya. Jin Pinger sama sekali tidak melakukan serangan, tetapi sepanjang waktu, raut wajahnya berubah semakin buruk. Tingkat keterampilan Ghost Li, kemajuan yang luar biasa, jauh melampaui imajinasinya, bahkan pada akhirnya, dia merenung, di dalam sekte jahat, apakah masih ada orang yang bisa melampauinya? Pria yang sangat berbakat dan memiliki visi yang berani, Raja Hantu, atau Tuan Hantu yang penuh teka-teki. Saat ini, Ghost Li di hadapan Jin Pinger, menyerang dengan dahsyat seekor macan tutul iblis berkepala dua, tubuh besarnya menghantam keras ke dinding batu yang kokoh, kelihatannya sudah hampir punah. Tanpa menoleh lagi ke macan tutul itu, raut wajah Ghost Li tidak berubah, terus berjalan di depan, Xiao Hui di bahunya tampak penuh energi, melihat ke sekeliling, Jin Pinger di belakang mereka, melewati macan tutul itu, menoleh untuk melihat, tubuh besar itu telah sepenuhnya mengerut. Semua esensi tubuhnya tampaknya telah tersedot keluar. Ini secara alami dilakukan oleh bola jahat itu. Hanya saja, binatang iblis semacam ini merupakan binatang yang sangat pemberani. Walaupun Ghost Li membawa tongkat pelahap jiwa, namun dalam sekejap telah membunuh binatang iblis sebesar itu. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, bukannya unggul, malah mengerikan. Lelaki ini, sejak kapan, kemampuannya meningkat pesat. Jin Pinger merasa semakin khawatir, tatapannya yang mengamati punggung Ghost Li berubah semakin rumit. Saat ini, tiba-tiba Ghost Li berhenti, wajahnya menampakkan dirinya dalam keadaan waspada tinggi. Jin Pinger tercengang, sepanjang jalan walaupun ada banyak penjaga iblis tetapi dia belum pernah melihat hantu Li begitu serius. Dia langsung fokus dan waspada, dan memang mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kematian macan tutul, keheningan kembali menyelimuti. Tetapi sekarang dalam kegelapan tak berbentuk itu, sebuah lagu yang dalam dan samar terdengar, Little Songgang, bulan seperti embun beku, manusia seperti bunga kapas yang mengambang dan sedih. Lebih dari 10 tahun, 3.000 tahun, mari kita berharap kita tidak saling melupakan setelah berpisah. Lagu itu melankolis, meski samar, tetapi entah bagaimana setiap kata terdengar jelas. Awalnya suaranya suram, tetapi kemudian mereka mulai merasakan kesedihan.
seolah-olah di dunia mistis yang tak terlihat. Mereka mengikuti penyanyi itu kembali 3000 tahun, sekali lagi menghidupkan kembali kelembutan yang tak dikenal namun menyentuh itu. Waktu bagaikan pisau tak berperasaan, apa yang menghangatkan hatimu? Apakah itu hanya sepasang mata yang tersenyum samar? Kekosongan itu bagaikan ingatan, menatap kosong ke arah kegelapan, jauh di depan. Xiao Hui tiba-tiba berteriak, seperti sangat gembira, tiba-tiba melompat turun dari bahu Gosli, bergegas dengan ke dalam kegelapan. Terima kasih guys telah mendengarkan.